wabarakatuh. Baik, adik-adik semuanya, video kita kali ini akan membahas soal babak penyisihan KMNR 12. Kita mulai. Soal nomor 1. Berapakah nilai dari 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5? Yuk. Kita bisa menghitung ya banyak caranya ya. Salah satunya dengan cara kita pasangkan 9 tambah 5 14 ya. Terus 8 tambah 6 14 juga. Begitu ya. Kemudian ditambah 7 sehingga 14 tambah 14 tambah 7. Gitu ya. Kalau mau pakai cara bersusun, ya begini. Gitu ya. Jadi 4 tambah 4, 8, 8 tambah 7, 5, 15. Ya. Nah, kemudian 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Berarti berapa? 35. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada bilangan 2016, tentukan selisih nilai tempat angka 1 dan 2. Oke, berarti kita tulis tempat angka 1 itu adalah puluhan. Ya kan? Nah, nilainya berarti 10. Kemudian tempat angka 2 itu adalah ribuan. Berarti nilainya adalah 2000. Berarti selisihnya adalah kita selisihkan. Selisih itu dikurangi. Yang besar kurangi yang kecil. 2000 dikurangi 10. Ayo berapa? Oke, 1990. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1990. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Berapakah nilai dari 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6? Nah, ini bisa kita tulis 2 kali 3 ya. 2 kali 3 sendiri 6. 4 kali 5 20. Nah, kemudian dibagi 6 sama gini. Gitu ya. Sehingga kita bisa 6 bagi 6 kita sederhanakan 1, hasilnya berarti 20. Gitu. 20 kali 1 20. Gitu ya. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 4. Urutan garis dari yang pendek ke yang panjang. Nah, ini lebih mudah ini. Ya, jadi kita perhatikan garis yang sebelah kanan yang paling pendek itu adalah A. Ya kan? Setelah itu C. Setelah itu D. Ya, setelah itu B. Jadi urutan yang pendek ke yang panjang adalah A, C, D, B. A, C, D. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya nomor 5. Berapakah pecahan yang diarsir dari gambar lingkaran di samping? Nah, kita lihat tuh yang diarsir berapa ya? Yang diarsir itu 4. Ya kan? Nah, 4 bagian. Nah, semua berapa ya semuanya ya?
Semuanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Satunya lagi 6. Ada 12. Ya, berarti bentuk pecahannya adalah 12. Maaf, 4 per 12. 4 dari 12 yang diarsir. Nah, karena di pilihan jawaban tidak ada, kita coba sederhanakan. Sama-sama habis dibagi 4 ya. Jadi 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Jadi pecahan yang diarsir itu adalah 1/3. Oke. Mudah bukan? Baik, kita lanjut soal nomor 6. Bilangan kelipatan 7 setelah 100. Maka caranya adalah 100 kita bagi 7. Ya, kita bagi 7. Hasilnya adalah 14. Sisa 2 ya, sisa 2. Nah, yang kita hitung adalah ini 14 kali 7 atau 7 kali 14. Ya. 98. Jadi bilangan kelipatan 7 yang terdekat dari 100 di bawah 100 adalah 98. Ya kan? Berarti kelipatan 7-nya ya setelah 100 adalah, kalau 98 kan sebelum 100. Berarti supaya setelah 100 kita coba tambah dengan 7. 98 tambah 7, 105. Begitu ya. Jadi bilangan kelipatan 7 setelah 100 adalah 105. Gitu. Oke. Kita lanjut soal nomor 7. Di sebuah lemari terdapat 38 botol kecap. Berapa botol kecap yang harus dikeluarkan agar botol kecap di lemari tersisa 23? Nah, ini kalau ini mudah ini ya. Jadi langsung saja 38 dikurangi 23. Hasilnya adalah 15. Ya kan? Jadi 15 botol. C jawabannya. Oke. Kita lanjut nomor 8. Manakah yang merupakan bilangan terbesar? Kita tidak tahu ini mana yang terbesar ini. Soalnya ada operasi. Nah, maka kita operasikan dulu. 3/4 kurangi 1/5. Kita samakan penyebutnya menjadi 20 ya. 4 sama 5 kan jadi 20 nanti samanya. 4 ke 20 itu kali 5. Kali 5. Berarti yang atas juga kali 5. 3 kali 5, 15. Terus 5 bilangan berikutnya 1/5. 5 menjadi 20 itu kali 4. Berarti yang atas juga kali 4. Begitu. Sehingga 15 kurangi 4, 11/20. Jadi pecahan dari B itu kita ganti dengan 11/20. Nah, sekarang kita hitung yang C. 1/3 sama 1/2 kita jumlah. Ya, KPK-nya 3 dan 2 itu 6. 3 kok bisa jadi 6 kali 3. Berarti 1 yang atasnya kali 3. Kemudian 2 kok bisa jadi 6 kali 3. Nah, maaf, ini 2 ya. Maaf, kali 2. 3 kok bisa jadi 6, itu adalah kali 2. Maka 1 kali 2. Terus 2 kok bisa jadi 6, itu kali 3. Ya kan? Nah, maka yang di atas juga kali 3. Berarti berapa? 5/6. Gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan 3/8 sama B 11/20. Lebih besar mana? Kita hitung 3 kali 20. Ya. Kita hitung 3 kali 20, 60. 8 kali 11, 88. 88. Maka
lebih besar 88 kan? Berarti nah yang sebelah sini. Jadi 11/20 yang lebih besar. Kemudian kita bandingkan lagi 11/20 kan yang lebih besar ya. Kita bandingkan dengan yang C 5/6. Ya. Kemudian kita kali ya. Kita kali 11 kali 6, 66. Terus 5 kali 20, 100. Maka yang lebih besar adalah 100 ya. Nah, berarti yang lebih besar adalah 5/6. Berarti yang kita pakai 5/6. Setelah itu 5/6 kita bandingkan dengan 7/10. Ya, 7/10. Nah, kemudian 5 kali 10, 50. Nah, 50 itu berarti milik kiri. 6 kali 7, 42. Nah, berarti lebih besar 50 ya. Nah, berarti yang lebih besar adalah 5/6. 5/6 itu adalah C. Gitu ya. Jadi yang terbesar di antara mereka adalah di antara bilangan itu adalah 5/6. Yaitu didapat dari 1/3 ditambah 1/2. Oke. Kita lanjut soal nomor 9. Pak Imam melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta selama 70 menit. Jadi ada waktu perjalanan. Waktu perjalanan. Perjalanan 70 menit. Oke. Jika Pak Imam tiba di Jakarta, nah berarti waktu tiba. Waktu tibanya itu adalah jam 1:50. Ya kan? Kemudian maka Pak Imam berangkat. Nah, yang ditanya adalah berangkat, waktu berangkatnya. Nah, berarti caranya adalah waktu tiba ya 1:50 dikurangi dengan 70 menit. Gitu ya. Nah, kalau 1:50 dikurangi 70 nanti kan hasilnya 00 ya, jam 00. Berarti dia itu posisinya bukan malam, bukan ya dini hari, tapi siang hari. Berarti sekitar jam 12, jam 1 siang. Berarti jam 12, jam 13. Berarti jam 1:50 ini kita ubah menjadi 13:50 karena kita ingin menyesuaikan dengan pilihan jawaban. Gitu ya. Jadi jam 13:50 kurangi 70. Ya, gitu. Sehingga berapa? Nah, ini kan 50 kurangi 70 kan nggak bisa ya. Maka yang 13-nya kita ambil 1. Jadi jam 12:50 itu sama saja dengan 13:50 sama saja dengan 12:50 ditambah 60 menit. Nah, 60 menit. 60 menit terus dikurangi 70 menit. Gitu ya. Berarti jam 12:00 ini ditambah 50 tambah ini. 50 tambah 60 menit. Berarti berapa itu? 110 menit.